Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya Muhammad Multazam dari Amiko Mataram dalam mata kuliah Literasi Komputer. Pada pertemuan ke-13 ini, kita akan membahas tentang e-commerce dan e-business. Pengertian e-commerce. E-commerce adalah aktivitas transaksi perdagangan melalui media internet. Secara umum, e-commerce merujuk pada semua bentuk transaksi komersial yang menyangkut organisasi dan individu yang didasarkan pada pemrosesan dan transmisi data yang digitalisasikan termasuk teks, suara, dan gambar. Media yang digunakan adalah situs web yang dianggap sebagai suatu merchant, toko online, web store, atau shopping cart. Jenis-jenis e-commerce yang pertama, business to business atau B2B. Merupakan bentuk penjualan dari suatu perusahaan ke perusahaan lain. Bisnis ini mirip bentuk penjualan agen ke grosir kalau dalam penjualan biasa gitu. Contohnya adalah toko online grosir. Bisnis afiliasi atau reseller atau penjualan ulang suatu produk dengan pemberian balas jasa atau komisi juga dapat dikategorikan ke dalam sistem ini. Yang kedua adalah bentuk business to consumer atau B2C istilahnya, merupakan bentuk bisnis online yang paling banyak digunakan. Bisnis ini umumnya dilakukan dengan cara suatu perusahaan menjual produk atau jasa langsung kepada konsumen. Contoh penerapannya adalah toko online, iklan di yahoo.com, dan lain-lain. Bentuk bisnis ketiga adalah consumer to consumer, C2C. Bentuk bisnis ini seperti layaknya pasar online, jadi tempat berkumpulnya penjual dan pembeli. Dalam bisnis online model ini, setiap orang bisa melakukan penjualan dan pembelian satu sama lain. Contohnya di www.tokobagus.com dan www.kaskus.as. Bentuk bisnis yang keempat adalah bisnis peer-to-peer, P2P e-commerce. Merupakan bisnis yang bersifat peer-to-peer di mana setiap orang bisa berbagi file atau sumber daya komputer tanpa server umum. Ciri dari bisnis ini adalah terdapat free member dan paid member, dan pendapatan diperoleh dari member berlangganan yang berbayar atau paid member. Dan yang terakhir adalah bentuk bisnis m-komersi. M-komersi singkatan dari mobile komersi atau bisnis online yang diakses secara mobile dengan handphone. Contohnya adalah http m.klikbca.com, http m.indosat.com, mfacebook.com, myahoo.com, dan lain-lain. Yang kedua, e-business. E-business adalah penggunaan teknologi informasi untuk memudahkan proses bisnis, melakukan e-commerce, dan menyediakan kerjasama dan komunikasi perusahaan pendukung. Secara umum, bisa dikatakan istilah e-business mengacu pada penggunaan internet untuk berdagang. Setiap kali suatu bisnis menggunakan internet untuk melakukan bisnis, ini dinamakan dengan istilah e-business. Dimensi-dimensi di dalam e-business. Yang pertama adalah dimensi what. Dimensi what ini menyatakan bisnis apa yang akan kita jalankan. Jadi bisa misalnya bisnis reseller, bisnis toko online, bisnis afiliasi, atau yang lain. Yang kedua, ada yang disebut dengan dimensi who, yaitu siapa yang terlibat dalam bisnis online. Misalnya administrator, konsumen, kemudian ada agen, kemudian ada afiliator, dan lain-lain. Dimensi ketiga disebut dimensi where, di mana kegiatan bisnis bisa dilakukan. Untuk bisnis online, dimensi where ini bisa dilakukan di mana saja, asalkan ada akses internet. Yang terakhir adalah dimensi why. Mengapa suatu bisnis online perlu dilakukan? Alasannya adalah misalnya untuk memperluas pasar dan waktu penjualan yang bisa dilakukan full time 24 jam. Faktor dari penggerak e-bisnis. Ada 4 faktor dari faktor penggerak e-bisnis. Yang pertama adalah customer expectation, yaitu fokus kepada layanan pelanggan, di mana saat ini pelanggan menginginkan layanan yang cepat dan hal ini hanya bisa dilakukan dalam bisnis internet.
Jadi misalnya ada pemesanan membutuhkan waktu aktivasi 2 menit, bisa dilakukan dengan bisnis online. Yang kedua adalah competitive imperatives, merupakan kompetisi menjadi yang terbaik di antara sekian banyak perusahaan bisnis online atau di antara sekian banyak situs bisnis. Yang ketiga, deregulation, yaitu pasar bebas globalisasi menuntut suatu bisnis yang bisa menjangkau pasar internasional, dan hal tersebut hanya bisa dilakukan dengan bentuk tipe bisnis online atau e-bisnis. Dan yang keempat adalah faktor teknologi, di mana kemajuan teknologi informasi merupakan faktor penggerak utama bisnis online, di mana kemampuan IT saat ini diandalkan untuk menunjang pelayanan kepada pelanggan. Sistem informasi sebagai alat bantu e-bisnis. Yang pertama, sistem informasi sebagai strategi dengan berbagai macam manfaat. Yang kedua, adanya integrasi data dan informasi. Ketiga, sistem pengorganisasian data memungkinkan sistem bebas redundansi data. Keempat, meningkatkan kecepatan dan keakuratan penyusunan laporan manajerial. Jadi di dalam e-bisnis kita bisa menyusun laporan manajerial sebagai bentuk tanggung jawab dari sebuah perusahaan. Yang kelima, meningkatkan kualitas produk dan kecepatan layanan konsumen. Dan yang terakhir, meningkatkan citra perusahaan. Contoh penerapan e-bisnis dan e-commerce. Misalnya, kalau yang di perusahaan besar, contohnya yang pertama di American Airlines. Ini merupakan sebuah perusahaan penerbangan yang ada di Amerika Serikat. Kemudian kalau yang di Indonesia, contohnya misalnya Bank BCA, Bank Sentral Asia, dengan websitenya http://klikbca.com. Kemudian contoh lain misalnya Merpati Nusantara Airlines, merupakan sebuah perusahaan penerbangan untuk pesawat Merpati Nusantara. Contoh keempat, misalnya Garuda Indonesia, merupakan contoh perusahaan penerbangan untuk perusahaan Garuda Indonesia. Kemudian untuk kategori kurir atau jasa pengiriman barang, misalnya contohnya adalah pengiriman melalui Tiki atau titipan kilat, dengan websitenya http://www.tikionline.com. Kemudian contoh lain misalnya PT Telkom Indonesia, merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang telekomunikasi. Kemudian untuk kategori penjualan produk digital, misalnya skrip toko online, ada di www.pijaronline.com. Ya, di sana bagi yang berminat membuat toko online, ada skrip open source yang dikembangkan dari OpenCAD. Demikian untuk pertemuan kita hari ini. Bila ada pertanyaan, silahkan hubungi saya melalui kontak person di email sasaktulen@gmail.com atau handphone 081 805 727 985 atau melalui Yahoo Live Chat via YM dengan ID azamhat@yahoo.com. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa pada topik berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.